roh orang yang sudah mati, apakah bisa memberi pesan kepada orang yang masih hidup? Kalau yang dimaksud memberi pesan dalam mimpi itu bisa. Ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika ada orang yang melihat Nabi sudah meninggal ya, ketika orang melihat Nabi di dalam tidur, man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqdoh, barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka sungguh dia melihatku dalam jaga. Fa inna syaiton la yatamassalu bi, karena setan tidak dapat menyerupai diriku. Berarti bisa mimpi bertemu Nabi. Nabi masih hidup, sudah wafat? Sudah wafat. Berarti orang yang hidup bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia di alam mimpi. Hanya saja perlu berhati-hati ketika mimpi bertemu Nabi, apakah itu Nabi beneran atau tidak. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu seperti apa wajah Nabi. Memang setan tidak bisa menyerupai Nabi, tetapi setan bisa mengaku-ngaku menjadi Nabi. Ketika ada laki-laki berjubah putih, berjenggot, dia mengaku Nabi begitu kan, mungkin saja kita langsung percaya karena kita tidak mengenali wajah Nabi. Maka penting pula bagi kita mengenali karakter Nabi supaya ketika kita mimpi kita tidak tertipu. Dalil yang lain apa? Wallahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu menahan jiwa di dalam kematiannya, dan orang yang belum mati di dalam tidurnya. Allah menyamakan frekuensi orang mati dengan orang tidur. Ya, frekuensi orang mati sama tidur itu sama. Buktinya lagi apa? Pada saat kita tidur kita disamakan dengan mati. Pas doa bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami sesudah kami mati. Padahal mati apa tidur? Tidur. Tapi disebut mati karena frekuensinya orang mati dengan orang tidur itu sama. Kemudian pada saat orang mau tidur, doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada yang wa bismika amut. Baik. Di situ disebut mati apa tidur? Mati. Padahal tidur. Baik. Dalil yang ketiga. Ini terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu dalam sebuah peperangan ada seorang pemuda namanya Sabit bin Qais. Kalau saya salah monggo silahkan dikoreksi. Sahabat ini dalam peperangan itu dia terbunuh. Jadi dia terbunuh. Pada saat terbunuh dia punya baju besi, dan baju besinya termasuk yang harganya cukup mahal. Jadi baju besi itu ya kelas-kelasan, ada yang mahal, ada yang murah. Seperti peci, ada yang murah seperti ini yang tidak ada motifnya. Nah, ada yang mahal. Nah, yang ada motifnya ini beda. Harganya berbeda. Nyun ngapunten lho Mas Sugeng. Sama apa beda harganya? Oh, gratis ya. Baik. Baju besi itu ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang bagus, sama. Jadi Nabi SAW pada saat itu di zaman Khalifah Abu Bakar, Sabit bin Qais ini hadir dalam mimpi. Dia mengatakan kepada sahabatnya dalam mimpi, wahai sahabatku, saya telah mati di medan perang dan saya masih punya hutangku sekian kepada fulan. Saya masih punya hartaku berupa baju besi. Baju besiku dicuri oleh seorang pemuda yang ada di sudut perkemahan ini. Yang baju besiku disimpan di bawah sebuah wadah yang di atasnya ada tutupnya, yang ada pelananya. Kemudian hari kedua dia mimpi lagi.
Dan dalam mimpi itu disebutkan dengan redaksi yang sama. Dan dalam mimpi itu juga disebutkan jangan anggap ini hanya bunga tidur. Kemudian mimpi yang ketiga, ketika mimpi berturut-turut, maka kemudian sahabat yang mimpi ini mengadu kepada Khalid bin Walid, sebagai panglima perang pada saat itu. Dan Khalid bin Walid memerintahkan untuk menyelidiki apakah benar Sabit bin Qais punya hutang kepada fulan, dan ternyata benar. Apakah jumlahnya sekian, dan ternyata benar. Apakah punya baju besi seperti yang dimaksud, dan ternyata benar. Maka kemudian selidikilah di sudut perkemahan. Kemudian di situ ada sebuah wadah yang ada tutupnya, yang ada pelananya. Maka kemudian dicek, ternyata ada sesuai yang dimaksud. Dan panglima perang Khalid bin Walid memerintahkan untuk mengambilnya. Kemudian diambillah baju besi itu dan kemudian menghadap kepada khalifah. Khalifah siapa? Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar mengatakan untuk menunaikan wasiat bin Qais dalam mimpi itu untuk menjual baju besinya dan melunasi hutangnya. Dan inilah satu-satunya wasiat di dalam Islam yang dikerjakan sesudah matinya. Maksud saya wasiatnya adalah sesudah dia mati. Dan ini adalah ada pada mimpi seorang sahabat Rasulullah SAW. Berarti kesimpulannya, orang yang meninggal dunia bisa memberi pesan kepada orang yang masih hidup, tapi tidak semua mendapatkan izin untuk itu. Mayoritas orang yang mimpi ketemu orang yang meninggal dunia itu gangguan jin. Kenapa bisa menyampaikan begitu? Karena pengalaman kami di ruqyah. Nah, itu orang yang mengaku melihat orang yang sudah meninggal dunia itu biasanya ketika di ruqyah itu reaksi. Sehingga jangan mudah percaya kalau itu dari orang yang meninggal dunia. Kalau cerita-ceritanya mengajarkan mistis, ya itu tidak benar, bukan dari yang meninggal. Aku kirimono sego golong, belehno wedhus, tidak benar itu. Jadi tidak usah percaya kalau mimpinya seperti itu. Baik. Jadi tidak semua mimpi ketemu orang meninggal dunia itu benar. Karena para orang-orang yang ikut perang Badar saja ingin mengabarkan kepada keluarganya bahwa dia sudah nyaman di surga, itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kasus seperti Sabit bin Qais itu sangat jarang, sedikit sekali. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bisakah orang yang meninggal dunia itu kemudian rohnya datang ke dunia lalu menjadikan orang lain kesurupan? Ini kayaknya pertanyaannya terinspirasi dari kasusnya Vina deh. Ternyata jamaah di sini aktif juga di sosmed. Saya tidak aktif, tapi saya tahu karena sudah ada yang tanya sebelumnya dan bertanya tentang Vina. Sebelumnya saya bingung Vina itu siapa, karena saya kerja di sekolah, kepala sekolah saya namanya Vina. Jadi saya ingatnya kepala sekolah. Oh ternyata bukan itu, ternyata kasus lain di Cirebon. Saya baru ngeh setelah diceritani begitu. Nah, baik, jadi maklum karena kurang update ya. Dan alhamdulillah ini ada yang tanya lagi sehingga saya tidak kaget, langsung nyambung. Baik, bagaimana? Apakah bisa roh orang yang sudah meninggal masuk ke jasad orang yang masih hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun bahwasanya mereka orang-orang yang sudah meninggal mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu sholihah. Wahai Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Jadi dia tidak bisa kembali. Buktinya dia minta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia la'alli a'malu sholihah, agar aku bisa beramal soleh. Andai dia bisa kembali, dia tidak akan minta kepada Allah untuk kembali sendiri. Ternyata dia minta sama Allah untuk kembali. Dikabulkan apa tidak? Tidak. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia ini ingin sekali untuk beramal soleh. Dan andai dia bisa kembali dan masuk ke jasad orang lain,
kenapa dia tidak milih jasadnya sendiri lalu kemudian dia hidup lagi, tapi malah masuk ke jasadnya orang lain. Ini tidak masuk akal. Kenapa bisa masuk ke jasad orang lain tapi tidak bisa masuk ke jasadnya sendiri? Sehingga tidak dibenarkan kalau meyakini ada orang yang sudah mati rohnya bisa masuk ke jasad orang lain. Tetapi kalau korinnya itu mungkin, karena Nabi sudah menjelaskan setiap kita yang lahir waqad ukila ahadukum qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Setiap kita itu ada pendampingnya dari bangsa jin dan pendampingnya dari bangsa malaikat. Maka jin korin itu sangat mungkin, karena ketika orangnya meninggal korinnya ini belum meninggal dunia, dan korin sangat tahu karakter orang yang diikuti, orang yang didampingi, sehingga korinnya bisa saja mengaku sebagai roh orang yang masih hidup atau bersaksi atas keseharian orang yang masih hidup. Tetapi ingat, syaitan itu disifati kadzub, pendusta, meskipun kadang-kadang kesaksiannya benar, tetapi setan ini asalnya sifatnya adalah pendusta. Sehingga kalau korin bisa, korin orang yang sudah meninggal dunia, atau jin lain yang menyerupai hendak menebarkan teror di tengah-tengah masyarakat, itu juga memungkinkan. Sehingga kita tidak perlu mudah percaya ketika ada orang yang mengaku rohnya orang yang sudah meninggal dunia. Kadang-kadang ketika ditanya tidak nyambung dia. Kalau memang rohnya orang yang sudah meninggal dunia, ditanya lahirnya tanggal berapa, tidak tahu, bohong berarti. Tanda khusus di tubuhnya ada apa, ada tompel misalnya, dan seterusnya. Jangan mudah untuk percaya, dan kemungkinan besar kalau itu terjadi itu bisa korin atau ulah tangan syaitan yang lain yang hendak menebarkan teror di tengah masyarakat. Sehingga kita patut berhati-hati dengan informasi-informasi yang semacam itu. Dan orang yang sudah meninggal dunia, tugas kita adalah mendoakan. Tugas kita mendoakan, memohonkan ampun, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak perlu bagi kita kemudian mempercayai cerita-cerita yang semacam itu. Wallahu alam bishawab.